Baik, di bagian ini kita akan belajar validasi form ya. Kita gunakan form yang paling awal kita buat di video yang sebelumnya di sini. Untuk misalnya ini tombol untuk sign in gitu ya. Di sini ada email address, ada password. Nah, kita buat ketentuannya gitu ya, si input tipe ini, input tipe teks ini harus diisi. Kemudian ada checkbox yang terkait agree. Nah, term and condition di sini juga harus di checklist gitu ya. Jadi ketika pengguna gitu ya, atau user menekan tombol sign in tanpa mengisi apa-apa, nah maka si feedback gitu ya, feedback uh, apa namanya feedback errornya gitu ya, akan dikembalikan ke halaman ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada please fill email, please fill the password, kemudian you must agree before submitting, yang ini ya. Nah, kita coba lagi, misal emailnya diisi seperti ini saja. Tuh, tidak mau ya, karena ini bukan format email. Misal kita isi. Nah, di sini ada contoh misal hi@gmail.com gitu ya. Tuh, ada langsung terperiksa, looks good kayaknya. Selanjutnya yang agree. Nah, tuh ya, yang password misal seperti ini. Oke ya. Jadi kalau ini dikosongkan, nah keluar ininya ya, karena tadi kan sudah diperiksa gitu ya, jadi ini keluar lagi ya. Jadi ceritanya seperti itu. Dua input tipe teks ini harus diisi, kemudian checkbox ini juga harus dicentang atau di checklist gitu ya. Jadi di sini juga ada feedback kalau misalnya si input tipe ini. Nah, untuk yang email ini, yang teks ini terkait email diisi, password juga diisi, ini juga di checklist ya, ini menjadi hijau. Nah, gitu ya. Kalau yang ini ada tulisan looks good, yang atas juga sama ya, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal menambahkan saja beberapa bagian ke form yang awal, yang ini yang dulu pernah kita buat di sini ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dimulai dari atas, ini saya sudah tandai, nanti kalian bisa baca kembali gitu ya di file yang saya bagikan. Ini yang pertama di bagian formnya di sini, tag formnya di sini. Nah, kita tambahkan kelas, misalnya di sini validasi. Nah, kemudian ada no validate. Nanti ini akan saya jelaskan yang no validate ya. Perhatikan baris ini. Kemudian di input tipenya di sini. Nah, di sini ada tambahan require di sini ya. Kemudian bagian ini. Nah, feedback gitu ya. Nah, ini nanti digunakan seperti apa gitu ya. Tadi kan ceritanya pada saat kita menekan tombol submit ya. Pada saat kita menekan tombol submit, maka itu kan ada event ya. Si ini akan diperiksa gitu ya. Event submit itu akan diperiksa. Apanya yang diperiksa kan gitu ya? Isi dari ini form ini. Maka kita harus periksa gitu ya si form ini. Dari tadi kita sudah beri nama ya, kelasnya validasi. Berarti si validasi yang kita periksa di sini pakai dokumen query selector. Jadi kita get dulu si formnya. Nah, pakai query selector yang tadi namanya kelas validasi, di sini pakai titik validasi. Misal disimpan ke variabel lah, apalah di sini ya. Terserah namanya, di sini saya kasih nama form saja. Kemudian, nah tadi untuk trigger, trigger terkait event submit yang tadi ditekan si pengguna ini ya, kita tambahkan ini pakai event listener ya. Jadi form.add event listener, eventnya apa? Event submit ya, bukan tipe ya, event submit. Kemudian fungsi yang akan diperiksa ketika ada event submit ya, dari si form validasi ini, seperti itu. Nah, kemudian kita buat fungsinya. Nah, apa yang kita periksa? Validitas dari si isi form ini gitu ya. Kita gunakan form dot ini check validity ya. Jika kosong gitu ya, maka false.
kita harus hentikan pengirimannya gitu ya. Di sini hentikan pengirimannya dengan menggunakan prevent default dan stop propagation, pakai dua yang ini ya. Kenapa harus pakai yang stop propagation? Karena tidak semua event hal yang ada di dalam sebuah event itu bisa dihentikan oleh prevent default, tapi harus ditambah dengan stop propagation di sini. Seperti itu. Tapi di sini jika gitu ya, jika tidak false, berarti kan yang ini dieksekusi ya. Kita tambahkan ini class list ke si form yang tadi, yang ini ke validasi yang tadi yang ini ya, ke form validasi ini di sini. Kelas validasi ini tambahkan class list yang baru ini, form.classlist.add was validated. Nah yang ini was validated yang ini, nah ini ada di Bootstrap dan skopnya dia parent ke feedback valid dan invalid gitu ya. Yang tadi di atas ada di sini. Nah yang ini kelas valid dan invalid. Untuk tadi kan di sini kita sudah tentukan untuk siapa, untuk si kelas validasi. Jadi untuk yang semua yang ada di sini. Jadi nanti ada ketentuannya keluarannya valid dan invalid, tapi kita harus tambahkan gitu ya di tiap input tipenya. Tadi kan kita maunya di si email, password, kemudian di checkbox gitu ya. Nah tambahkan kelas yang baru di sini, require yang ini. Jadi nanti si Bootstrapnya tahu harus menempatkan valid dan invalidnya kemana gitu ya dari yang ini. Oh ke yang ini, input tipe email yang ini, form control placeholder ini ada ID email MW15 require. Nah yang ini berarti yang ini dibutuhkan, ini harus ditempatkan sel yang tadi ya. Kalau diisi berarti kan nanti isinya valid gitu ya. Jadi nanti keluar yang looks good. Tapi kalau misalnya tidak diisi, di sini sudah diperiksa gitu ya, ditambahkan class listnya invalid, nanti yang ini yang kena. Seperti itu. Yang ini juga sama prosesnya yang tadi, yang bagian password, yang checkbox juga sama. Tambahkan saja di input tipenya, di sini ada require, ini juga require. Nanti tinggal sisanya yang keluar ya, kata-kata yang keluar ketika valid atau invalid, seperti itu. Nah itu untuk validasi form di Bootstrap ya. Tapi ini bagian di sisi klien ya. Tapi kalau misalnya validasi di sisi server itu beda lagi ya. Terima kasih.